Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang peluang suatu kejadian, di mana pada video sebelumnya sudah dibahas tentang ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Kali ini kita akan melanjutkannya dengan peluang kejadian komplement atau komplement peluang suatu kejadian dan peluang majemuk. Oke. Peluang komplement suatu kejadian itu artinya secara sederhana adalah kejadian yang tidak diharapkan. Jadi komplement peluang suatu kejadian itu adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Komplement A biasanya ditulis dengan A aksen atau juga A pangkat C. Jadi peluang kejadian bukan A dituliskan dengan P aksen, P A aksen atau P A pangkat C. Itu dibacanya dengan PA komplement. Jadi PA komplement itu sama saja dengan 1 dikurangi dengan PA. 1 dikurangi dengan peluang kejadian yang diharapkan. Nah, peluang kejadian dengan peluang komplement itu jumlahnya harus 1. Oke, contohnya misalkan begini. Seperangkat kartu brace diambil 2 kartu sekaligus. Tentukan peluang terambilnya kartu king. Jadi kalau kita misalkan A adalah kejadian terpilih 2 king. Berarti A komplement itu adalah kejadian terpilih bukan 2 king. Gitu ya. Nah, sekarang kalaulah ditanyakan peluang kejadian bukan kartu king, itu sama saja dengan 1 dikurangi dengan peluang terpilihnya 2 king. Oke. Nah, di sini kalau kartu itu jumlahnya ada 52. Kalau king itu berarti ada 4. Sedangkan ruang sampel untuk kartu itu jumlahnya ada 52. Nah, karena ini diambil 2. Ambil 2 ya. Diambil 2 berarti NA-nya bukan lagi 4, tapi 4 kombinasi 2. Sedangkan NS-nya bukan lagi 52, tapi 52 kombinasi 2. Nah, ini untuk diambil 1 ya. Kalau ini diambil 1. Kalau ini diambil 2. Sehingga kalau dihitung secara peluang berarti 1 dikurangi 4 kombinasi 2 dibagi 52 kombinasi 2. Kalau mau dihitung berarti 4 kombinasi 2 itu adalah 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. Sedangkan 52 kombinasi 2 adalah 52 kali 51 dibagi 2 kali 1. Ini sama-sama 2 kali 1. Berarti 1 dikurangi 4 kali 3 dibagi 52 kali 51. Gitu ya. 51 dibagi 3 itu 17. 52 dibagi 4 itu adalah 13 ya. Oke. Jadi dengan demikian berarti peluangnya adalah 1 dikurangi 13 kali 17 itu adalah 121. Jadi
1 dikurangi 1 per 221 atau 220 per 221. Oke, jadi peluang kejadian bukan kartu king adalah 220 dibagi 221. Bisa ngerti ya? Oke. Berikutnya adalah misalkan demikian. Ada sepasang suami istri mengikuti keluarga berencana. Mereka berharap mempunyai 2 orang anak. Peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki adalah paling sedikit seorang anak laki-laki. Berarti yang tidak diharapkan adalah keduanya perempuan. Dari 2 kemungkinan anak itu memungkinkan dua-duanya perempuan, 1 laki-laki, 1 perempuan, dan dua-duanya laki-laki. Nah, untuk 1 laki-laki, 1 perempuan memungkinkan laki perempuan, perempuan laki. Jadi ruang sampelnya total semuanya ada 4. Sedangkan peluang paling sedikit 1 laki-laki itu diibaratkan dengan 1 dikurang peluang semuanya perempuan. Nah, peluang semuanya perempuan ada 1 kemungkinan dari 4 kemungkinan. Jadi peluangnya adalah 1 per 4. Maka peluang paling sedikit 1 laki-laki adalah 1 dikurangi 1 per 4 atau 3 per 4. Jadi ibaratnya anak lahir itu ibaratnya sama saja dengan koin. Karena dalam anak yang lahir itu kemungkinan laki atau perempuan. Begitupun koin. Koin itu kemungkinan kalau enggak angka gambar. Gitu ya. Jadi ada 2 sisi. Begitupun jenis kelamin hanya ada laki atau perempuan. Jadi kalau 2 koin maka kemungkinannya ada 4 ruang sampelnya. Begitupun kalau 2 anak berarti ruang sampelnya adalah 2 pangkat 2 sama. Ada 4. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Misalkan contoh yang kedua. Dalam sebuah keranjang terdapat 50 buah salak. 10 diantaranya busuk. Diambil 5 buah salak. Peluang paling sedikit mendapat sebuah salak tidak busuk. Berarti yang diharapkan paling sedikit sebuah salak tidak busuk. Berarti yang tidak diharapkan adalah 5-5-nya busuk. Oke, jadi kita bisa mengatakan komplemennya adalah 5 buah salak busuk. Jadi kalau misalkan banyak salak 50 buah, 10 diantaranya busuk, maka berarti 40 buah tidak busuk. Diambil 5, maka ruang sampelnya adalah 50 kombinasi 5. Sedangkan ruang kemungkinan yang diharapkannya atau yang tidak diharapkan atau 5-5-nya busuk adalah 10 kombinasi 5. Ya. Jadi ruang sampelnya 50 kombinasi 5. Kemudian peluang paling sedikit 1 salak tidak busuk, itu artinya sama saja dengan 1 dikurangi peluang semua salak busuk. Berarti 1 dikurangi 10 kombinasi 5 dibagi 50 kombinasi 5. Gitu ya cara menentukannya. Oke, contoh lainnya misalkan begini. Di dalam sebuah kelas, misalkan dalam sebuah kelas katakanlah ada 20 perempuan, kemudian 16 laki-laki. P itu perempuan, kemudian L itu laki-laki. Oke, akan dipilih
akan dipilih 2 orang secara acak. Acak. Pertanyaannya adalah tentukan peluang yang terpilih minimal 1 laki-laki. Oke. Dari pernyataan ini, A adalah kejadian terpilih minimal 1 laki-laki. Berarti A komplement adalah terpilih 2 perempuan. Atau dengan kata lain, tidak ada laki-laki. Gitu ya. Nah, dengan demikian, maka peluang yang diharapkan itu kalian bisa gunakan dengan menggunakan komplement. Jadi 1 dikurangi peluang yang tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan adalah dua-duanya perempuan. Perempuan ada 20. Berarti NA-nya adalah 20 kombinasi 2. Seluruhnya ada 36. Diambil 2. Berarti 36 kombinasi 2. Jadi peluang minimal 1 laki-laki adalah 1 dikurangi dua-duanya perempuan. Dengan demikian peluangnya adalah 20 kombinasi 2. 20 kombinasi 2 dibagi 36 kombinasi 2. Nah, kalau dihitung berarti 1 dikurangi 19 ya. 20 kali 9, 19. 20 kali 19 dibagi dengan 36 kali 35. Dibagi 5, 4. Dibagi 5, 7. Dibagi 4, 1. Dibagi 4, 9. Jadi 1 dikurangi 19 per 9 kali 7. 9 kali 7 adalah 63. Maka jawabannya peluang minimal 1 laki-laki adalah 63 dikurangi 19 dibagi 63. Atau dengan kata lain 44 ya. 44 dibagi 63. Jadi peluangnya adalah 44 per 63. Itu peluang terpilihnya minimal 1 laki-laki. Jadi kalian bisa menggunakan dengan komplement. Oke, contoh lainnya misalkan begini. Misalkan di dalam sebuah kantong, misalkan ada 6 kelereng merah. Oke, kemudian ada 4 kelereng kuning. Kemudian ada 5 kelereng biru. Oke. Akan diambil akan dipilih atau akan diambil secara acak 2 kelereng. Ini kelereng ya, isinya ini kelereng. 6 merah, 4 kuning, 5 biru. Akan diambil secara acak 2 kelereng. Pertanyaannya, tentukan peluang minimal 1 merah. Oke. Jadi kalau misalkan A adalah kejadian terpilih
minimal 1 merah, berarti A komplement adalah terpilih tidak ada merah. Oke, terpilih tidak ada merah memungkinkan dua-duanya kuning, dua-duanya biru, satu kuning, satu biru. Gitu kan ya? Dua-duanya kuning, dua-duanya biru, satu kuning, satu biru. Nah, Na komplemennya berarti 2 kuning berarti 4 kombinasi 2. 2 biru 5 kombinasi 2. 1 kuning 1 biru berarti 4 kombinasi 1 kali 5 kombinasi 1. Gitu ya. Nah, kalau dihitung berarti 4 kali 3 banding 2 kali 1 itu 4C2. Lalu 5C2 adalah 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. Kalau 4C1, 5C1 adalah 5 kali 4. Berarti 20 ya. 12 bagi 2, 6. 20 bagi 2, 10. 4 kali 5, 20. Berarti 36. Nah, sedangkan ruang sampelnya, ruang sampel berarti mengambil 2 dari 15. 15C2. 15C2 berarti 15 kali 14 dibagi 2 kali 1. Sama saja dengan 15 kali 7 ya. 15 kali 7 berarti 105. Jadi peluang yang diharapkan minimal terpilih 1 merah itu adalah 1 dikurangi dengan peluang A komplement. Berarti 1 dikurangi 36 dibagi 105. Maka nilainya adalah 105 dikurangi 36 per 105. Atau berarti 69 ya. 69 dibagi dengan 105. Jadi peluangnya adalah 69 per 105. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke peluang majemuk. Peluang majemuk, kita akan kupas beberapa kasus. Yang pertama adalah peluang dua kejadian tidak saling lepas. Nah, arti tidak saling lepas itu berarti ada yang terikat. Artinya kejadian pertama juga memungkinkan di kejadian yang kedua. Ada di kejadian A, ada juga di kejadian B. Kalau kalian buat dalam sebuah diagram pen dengan himpunan, berarti himpunan tersebut beririsan. Begitupun dengan peluang dua kejadian tidak saling lepas. Jadi misalkan dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama. Kejadian A dan kejadian B tidak saling lepas. Itu bisa kita katakan dengan pernyataan gabungan ya. Jadi PA gabungan B itu bernilai PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. A irisan B artinya kejadian A dan kejadian B. A gabungan B berarti kejadian A atau kejadian B. Jadi kalau atau berarti penghubungnya tambah ya. Kalau dan itu berarti kali. Nah, contohnya misalkan gini. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu. Peluang terambil kartu berwarna merah atau as. Oke. Warna merah atau as. Kartu bridge itu ada dua warna.
26 hitam, ya kan? Kemudian 26 merah. Itu kartu break. Nah, kartu as itu ada dua juga. Dua merah dan tentu duanya adalah hitam. Dua hitam. Nah, kalau misalkan kalian nyatakan diambil kartu merah atau kartu as, nah tentu di sini kartu as ada juga yang warnanya merah. Jadi yang merah itu ada 26, duanya ada di as. Sedangkan kartu as totalnya adalah ada 4. Nah, di antara 4 ini duanya adalah merah. Berarti bahwa peluang kejadian A atau B itu bisa kita nyatakan dengan peluang terpilihnya warna merah ditambah peluang terpilihnya kartu as dikurangi dengan peluang kartu as yang warna merah. Gitu ya. Jadi kalau dihitung berarti 26/52 ditambah 4/52 dikurangi 2/52. Maka totalnya ada 28. Gitu ya. Total adalah 28/52. Bisa dimengerti ya? Jadi 30 kurangi 2 adalah 28. Begitupun kalau kalian nyatakan dalam sebuah himpunan A misalkan warna merah, B adalah kartu as. As yang warna merah ada 2. Merah saja berarti 24. As saja berarti as yang warna hitam berarti juga ada 2. Total semuanya 24 tambah 2 tambah 2. Berarti ini total ada 28. Gitu ya. Nah, itu juga dalam menyatakan dengan himpunan. Bisa dimengerti ya? Nah, contoh lainnya misalkan begini. 2 buah dadu misalkan. 2 dadu setimbang dilempar undi sekali. Pertanyaannya misalkan tentukan peluang jumlah dadu katakanlah 8 atau dadu pertama ganjil. Gitu ya. Jumlah dadu 8 atau dadu pertama ganjil. Misalkan A adalah jumlah dadu 8. B adalah dadu pertama ganjil. Oke? Nah, kalau misalkan jumlah dadunya 8, itu hanya mungkin 26, kemudian 35, kemudian 44, kemudian 53, kemudian 62. Dadu pertama ganjil 1 misalkan. 1 pasangannya dengan 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6.
Kemudian yang kedua 3. 3 dengan 1. 3 dengan 2 dan seterusnya sampai dengan 3 dengan 6 juga. Kemudian 5 dengan 1, 5 dengan 2 dan seterusnya sampai dengan 5 dengan 6. Nah, ini namanya dadu pertama ganjil. Jadi yang pertama itu saya kategorikan yang ini ganjil. Dadu pertama ini ganjil. Oke? Ini yang disebut dengan dadu pertama ganjil. Nah, berarti total semuanya dadu pertama ganjil itu ada 18. Ya. Ini ada 18. Jadi peluang A adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 36. Karena 2 dadu ya. Ruang sampelnya 36. Peluang B itu adalah 18 per 36. Lalu A irisan B artinya sudah dihitung di A juga dihitung di B. Dalam hal ini contohnya misalkan 35. Nah 35 ini 35 ini ada di pertama ganjil ya. 35 ada di pertama ganjil juga. 53 juga ada. Ini ada 53 pertama ganjil. Nah berarti irisannya ada 2/36. Sehingga peluang jumlah dadu 8 atau pertama ganjil adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Jadi peluangnya adalah 5/36 ditambah 18/36 dikurangi 2/36. Jumlahkan 23 dikurangi 2 berarti 21/36. Diseranakan boleh bagi 37 bagi 3 12. Jadi peluangnya adalah 7/12. Itu kalau ditanyakan jumlah dadu 8 atau dadu pertama ganjil. Berarti ada irisannya. Nah, disinilah yang dimaksud dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Jadi ada sebuah kejadian yang bersamaan memungkinkan terjadi di A juga terjadi di B. Gitu ya? Nah, berikutnya adalah kejadian yang saling lepas. Nah, kejadian yang saling lepas artinya antara kejadian pertama tidak ada kaitannya dengan kejadian yang kedua. Atau kejadian A tidak ada kaitannya dengan kejadian B. Nah, itu yang dimaksud dengan saling lepas. Kalau di dalam himpunan berarti dua himpunan itu tidak beririsan. Ya, dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Atau intinya adalah A irisan B adalah himpunan kosong atau tidak ada. Sehingga PA gabung B adalah PA ditambah PB. Atau itu gabung itu penghubungnya adalah atau. Contohnya misalkan gini. Dua buah dadu dilempar secara bersama-sama atau dilambungkan secara bersama-sama, tentukan peluang muncul jumlah mata dadu 5 atau 9. Nah, 5 atau 9 itu tidak ada hubungannya. Jadi 5 adalah kejadian A adalah muncul 5 berarti jumlahnya 5. 1, 4, 2, 3 gitu ya. 3, 2, 4, 1. Itu jumlahnya 5. B yang jumlahnya 9. 3, 6, 4, 5, 5, 4 dan 6, 3. Nah, peluang A berarti 4
dari 36. Kemudian peluang B juga 4 dari 36. Nah, kejadian A dan kejadian B tidak ada kaitannya. Jumlah 5 tidak mungkin jumlah 9. Nah, itulah kejadian yang saling lepas. Sehingga peluang A atau B adalah 4/36 ditambah 4/36. 8/36 atau 2/9 ya kalau disederhanakan. Gitu ya. Itu contoh dua kejadian saling lepas. Contoh lainnya misalkan begini. Dari satu set kartu break tanpa joker akan diambil dua kartu satu persatu berturut-turut. Artinya diambil dua tapi satu persatu. Kemudian kartu tersebut dikembalikan. Sudah diambil, dikembalikan lagi. Pertanyaannya adalah peluang kejadian kartu as atau kartu king. Artinya kejadian pertama kartu as, kejadian kedua tidak ada kaitannya dengan kejadian yang pertama. Berarti kesimpulannya adalah peluang as atau kartu king tinggal ditambahkan aja. Peluang terpilihnya kartu as itu adalah 4/52 ya. Karena kartu as ada 4, total semua kartu bridge ada 52. Sedangkan peluang kartu king juga ada 4, berarti peluang kartu king adalah 4/52. Nah, as dan king tidak ada hubungannya. Atau tidak mungkin as sekaligus king. Tidak mungkin. Jadi peluangnya adalah 4/52 ditambah 4/52 atau 8/52. Bisa disederhanakan. Gitu ya. Jadi kartu bridge ruang sampelnya ada 52, kartu as ada 4, berarti peluang kartu as 4/52, kartu king ada 4, berarti peluang kartu king 4/52, peluang kartu as atau kartu king adalah 4/52 tambah 4/52 atau 8/52. Itu ya. Bisa disederhanakan menjadi 2/13. Nah, contoh lainnya misalkan dalam satu kelas itu ada 20 perempuan dan 16 laki-laki. P itu perempuan, L itu adalah laki-laki. Oke, misalkan akan dipilih dua orang secara acak. Pertanyaannya adalah misalkan tentukan peluang terpilih dua laki-laki atau dua perempuan. Nah, berarti kejadian A terpilih dua laki-laki. Kejadian B terpilih dua perempuan. Nah, kejadian A dan kejadian B tidak saling beririsan. Tidak mungkin kejadian terpilihnya dua laki-laki sekaligus terpilihnya dua perempuan. Nah, berarti NA-nya adalah 16 kombinasi 2. Lalu NB-nya berarti 20 kombinasi 2. Nah, kalau dihitung berarti ini 16 kali 15 per 2 kali 1. Berarti 8 ya. Kali 15 berarti 120. 20 kombinasi 2 berarti 20 kali 19 dibagi 2 kali 1 atau 190. Gitu ya. Sedangkan NS-nya berarti memilih 2 dari 36. 36 kombinasi 2.
36 kali 35 dibagi 2 kali 1. Sama saja dengan 18 kali 35 atau 9 kali 7 ya. 630 ya. Oke. Dengan demikian peluang A atau B berarti PA ditambah PB. Gitu ya. PA-nya berarti 120 per 630. PB-nya adalah 190 per 630. Jadi total peluangnya adalah 310 per 630 atau 31 per 63. Jadi peluang kejadian terpilihnya 2 laki-laki atau 2 perempuan adalah 31 per 63. Bisa dimengerti? Nah, contoh lainnya, misalkan lagi ini ada 2 kantong ya. Ini kantong 1. Ini kantong 2. Dalam kantong 1 ada 6 kelereng merah. Kemudian 4 kelereng biru. Begitu kalau kantong 2 6 biru, 4 merah. Oke. Di sini akan diambil 1 kelereng. Diambil. Jadi akan diambil 1 kelereng secara acak. 1 kelereng secara acak dari 2 kotak. Pertanyaannya adalah tentukan peluang terpilih merah dari kotak 1 atau biru dari kotak 2. Oke. Nah, di sini peluang A itu terpilih merah dari kotak 1. Terpilih kotak 1 itu adalah setengah peluangnya. Karena ada 2 kotak. Lalu ambil merah dari kotak 1. Kotak 1 merah ada 6 dari 10. Jadi peluang A adalah 6 per 20 atau 3 per 10. Lalu kejadian B tidak ada kaitannya dengan kejadian A. Kejadian B adalah terpilihnya biru dari kotak 2. Terpilihnya biru dari kotak 2. Kotak 2 ya. Itu juga setengah terpilihnya kotak 2 setengah, lalu ambil biru. Biru ada 6 per 10 juga. Berarti 3 per 10 juga. Jadi peluang terpilihnya kotak A merah dari kotak 1 atau biru dari kotak 2 adalah 3 per 10 ditambah 3 per 10 atau 6 per 10. Jadi 3 per 5. Gitu ya. Setengah, kenapa? Karena kita ambil kotak dulu baru ambil kelereng. Begitupun yang kedua, ambil kotak dulu baru ambil kelereng. Gitu ya. Oke, itu contoh lainnya. Kita lanjutkan. Berikutnya misalkan
Sebuah dompet berisi uang logam 5 keping 500-an dan uang keping ratusan rupiah. Dompet yang lain berisi uang logam 1 keping 500-an dan 3 keping ratusan. Jika sebuah uang logam diambil secara acak dari salah satu dompet, peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan adalah, nah ini sama seperti yang tadi. Jadi dompet 1 5 keping ratusan, 2 keping 5 keping 500-an dan 2 keping ratusan, berarti peluang dompet 1 ratusan itu setengah. Dompet 1 diambil setengah peluangnya, ratusannya ada 2. 2 dari itu 7, berarti peluangnya 1/7. Lalu dompet 2 1 keping 500-an, 3 keping 300-an. Peluangnya terambil dompet 2 juga setengah. Ratusan berarti ada 3. 3/4 jadi 3/8. Gitu kan? Jadi peluang terpilihnya secara acak mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah 1/7 ditambah dengan 3/8. Gitu ya, dibuat sama berarti per 56. Jadi 29/56. Gitu ya. Nah, itu kejadian yang saling lepas. Nah, sedangkan kejadian yang saling bebas itu biasanya penghubungnya dan ya. Jadi dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang kejadian B atau sebaliknya. Nah, biasanya kejadiannya adalah dinotasikan dengan perkalian. Jadi A dan B. Nah, berarti kejadian yang saling bebas. Misalkan gini. Kotak 1 terdapat 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Kotak 2 4 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari setiap kotak diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambilnya kelereng merah dari kotak 1 dan. Oke, kalau ini dan penghubungnya berarti kali ya. Karena kejadiannya harus berurutan. Jadi ini kotak 1. Misalkan ini kotak 2. Oke. Kotak 1 ada 3 merah. Kelerengnya 3 merah. Lalu kotak 2 kelereng merahnya ada kotak 2 kelereng merahnya ada 4. Kemudian kelereng birunya untuk kotak 1 ada 2. Untuk kotak 2 ada 4 juga ya. Oke. Kejadiannya adalah saling bebas. Jadi ambil 1 dari sini dan ambil 1 dari sini. Kejadiannya berurutan. Jadi ambil 1 dari masing-masing. Sekaligus. Jadi kejadiannya sekaligus. Berarti peluang A dan B itu berarti PA kali PB. Peluang A itu adalah terambilnya merah dari kotak 1. Peluang B adalah biru dari kotak 2. Merah itu di dalam kotak ada 3. Dibagi 5 berarti kan? Karena 3/5 peluang A. Peluang B adalah biru. Biru ada 4 dari 8. Jadi jawabannya adalah 3/5 kali 1/2 atau 3/10. Jadi peluang terpilihnya 1 dari kotak 1 merah dari kotak 1 dan 1 biru dari kotak 2. Jadi dikali ya. Kalau dan itu berarti dikali. Dan berarti dikali.
untuk menyatakannya menjadi sebuah nilai peluang. Contoh lainnya misalkan gini. Anggota paduan suara suatu sekolah terdiri 12 putra dan 18 putri. Bila diambil 2 anggota dari kelompok tersebut untuk mengikuti lomba perorangan, maka peluang terpilihnya putra dan putri perorangan. Putra 1 dan putri 1. Ini juga kejadian yang saling bebas. Ambil putra dari 12, ambil putri dari 18. Berarti masing-masing ruang sampelnya totalnya ada 30. Maka terambil putra itu berarti 12 per 30. Terambil putri juga 18 per 30. Jadi jawabannya adalah, ini bisa disederhanakan ya. Ya, dibagi 6, 2, 12 bagi 6, 2, 30 bagi 6, 5. Dibagi 6, 18 berarti 3, 30 dibagi 6 berarti 5. Jadi jawabannya adalah 3 kali 2 berarti 6, 5 kali 5 berarti 5. Jadi peluangnya adalah 6 per 2, 25. Bisa dimengerti? Oke, demikian komplement peluang suatu kejadian dan peluang majemuk, saling lepas, kemudian tidak saling lepas, dan saling bebas. Demikian untuk video kali ini. Tonton terus untuk video-video berikutnya tentang peluang suatu kejadian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.